birthday, milad. Happy birthday jadi milad. Sama aja. Tidak ada perayaan ulang tahun di dalam Islam. Dan itu yang pertama merayakannya adalah orang-orang kafir. Berarti merayakan ulang tahun itu bentuk tasyabuh bil kufar. Misalnya dengan bersedekah, mengundang anak yatim, mentraktir makan, berdoa secara khusus di hari ulang tahun, dengan mengundang orang yang dianggap soleh, berzikir, memohon ampun atau istighfar, atau bentuk-bentuk ibadah lainnya yang secara khusus lebih semangat dikerjakan di hari ulang tahun dibandingkan hari-hari biasa lainnya, maka perbuatan semacam ini termasuk dalam kategori amalan tanpa tuntunan. Karena berarti mengada-adakan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Tradisi, kebiasaan, adat, atau mungkin ya sekedar have fun saja, maka kategori kemungkinan kedua ini masuk ke dalam bahasan tasyabuh. Perbuatan menyerupai mereka dalam tingkah laku dan karakter yang menjadi ciri khas seorang kafir. Termasuk ciri khas orang kafir dalam hal ini adalah membuat-buat berbagai macam id atau perayaan yang tidak ada asal-usulnya dalam agama mereka. Dengan doa Barakallahu fi umrik, semoga Allah memberkahi umurmu, bahwa doa adalah ibadah. Sehingga lengkaplah keburukan pada ulang tahun yang diyakini lebih islami ini. Keburukan tasyabuh yang dikemas dengan ibadah. Tasyabuh kena, bid'ah pun kena. Hukumnya tetap sama, haram. Mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan, kehidupan, usia yang panjang, sepatutnya dilakukan setiap saat, bukan setiap tahun. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia akan sama seperti kaum itu. Ini punya hadis. Ditambah oleh seperti ayat. Wa yuhsabu yaumal qiyamati ma'ahum. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang seperti itu. Sekarang yang meniup itu siapa? Syariat yang berkaitan dengan umur. Apa seperti contohnya? Masalah baligh. Ada orang baligh dengan umurnya. Yang kedua masalah mengajarkan sholat, menyuruh sholat. Umur berapa? Umur 7 tahun. Berarti kita harus tahu kapan dia lahir. Memukul anak ketika dia nggak sholat umur berapa? 10 tahun. Kemudian berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Umur berapa dibaca? 40 tahun. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Berarti kita perlu tahu, tapi tidak untuk ritual-ritual tertentu. We feel that celebrating birthday of personalities, especially of religious leaders, etc., it leads to shirk. Celebrating birthdays of Prophet, like whether it be Christmas, celebrating birthdays of religious personalities, it leads to shirk. But celebrating birthday per se, it can be called as makruh, because there's no hadith which says that do not celebrate birthdays. I don't know any hadith. But does say that do not imitate the kuffar. So therefore celebrating birthdays of religious personalities, I feel it leads to shirk. But celebrating birthdays per se, I would call as makruh, because it leads you away from Islam, like dancing and music, etc. But if someone says, I want to celebrate birthday and give Islamic lecture, I cannot say it is haram. So how you celebrate birthday depends. Some of the scholars say that birthday is haram. Some scholars say that celebrating in the haram way is haram. I personally feel celebrating birthdays of religious personalities, of famous personalities, and anniversary, etc. is totally haram. It leads to shirk. But celebrating otherwise, Muslims, I say, should not celebrate in our school. It's the rule of the school, not of the Sharia, that you should not celebrate birthday. So I can put any rule in my school, being the chairman of the school, which is not against Quran Sunnah. So in my school the rule is no children should celebrate birthday. But if you ask me as a fatwa in Islam, it is preferable not to do it. It leads you away from Allah and His Rasul. Nabi SAW nggak pernah rayain ulang tahunnya, nggak usah sibuk ulang tahun tiap tahun gitu kan. Hanya ikutin orang-orang kafir ulang tahun, itu acaranya orang kafir, bawa kue, tiup, nyanyi-nyanyi, disuruh minta apa pada saat itu. Nggak ada dalam Islam itu. Nabi SAW tidak pernah rayain hari lahirnya, tidak juga sahabat, tidak juga tabi'in, tidak juga orang-orang soleh. Yang rayain ulang tahun orang kafir, berarti Anda contohin mereka. Orang soleh kita nggak ada yang rayain, gitu kan? Juga sama tasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Man tasyaba biqaumin
fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi satu kaum maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Gak ada apa-apa. Gak ada yang rugi gitu kan. Milad, bukan ulang tahun. Miladnya lah, membagi-bagi makanan sebagai tanda syukur. Tanda syukur itu ya tiap hari kita bersedekah, bukan setiap tahun ya. Umurnya 15, lilinnya 15. Sudah nyala, ditiup lagi. Sambil nyanyi apa? Apa nyanyinya? Nah, happy birthday to you ya. Itu orang Yahudi, orang Nasrani itu ya. Karena kita orang Islam, kalau ulang tahun pakai apa? Baca sholawat. Sholat 2 rakaat atau puasa. Boleh apa tidak? Yahudi ulang tahunnya pakai niup lilin. Karena kita kaum muslimin ulang tahunnya pakai sholat 2 rakaat. Habis itu baca sholawat. Habis itu baca Al-Quran. Syukur-syukur puasa. Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Iya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya hari kelahiran, Abu Bakar punya hari kelahiran, Umar punya hari kelahiran, kan semuanya punya hari kelahiran walaupun tidak tercatat ya. Nggak ada Nabi mencontohkan ini hari kelahiranku, maka sholat 2 rakaat, maka puasa, maka ini. Kalau puasa Senin itu kelahiran beliau, para sahabat ngikut Senin. Ya, nggak ada sahabat Umar misalnya puasanya bukan Senin Kamis tapi Selasa Kamis, karena Umar lahir hari Selasa. Betul? Utsman puasanya Ahad Kamis, Minggu Kamis, karena Utsman lahirnya hari Ahad, hari Minggu. Betul? Nggak betul ya. Ali puasanya Jumat Kamis, karena Ali lahirnya hari Jumat misalnya. Betul? Tidak betul. Seluruh sahabat kalau mau puasa mingguan semuanya puasa Senin Kamis. Senin Kamis, Senin Kamis. Senin lahirnya Nabi, Kamis diangkatnya Amal. Ya, bukan di hari kelahiran masing-masing. Another problem. The candles on the cake actually are not coming from Christianity or Islam. They're coming from the Celtic religion, and this is the Druids many, many centuries ago, and they used to worship fire and things like that, and this candle represents that. So we're starting to really infringe on the area here of worship, and this is why birthdays, Easter, Christmas, and all the rest of it is not something acceptable in Islam, because it implies a type of worship or celebration other than what's been approved by Islam. We do have 2 main Eids called Eidain, and that's Eid al-Adha and Eid al-Fitr. And if you understand how that works, we've got plenty of time to celebrate in there, have a good time. Happy birthday to you. Jangan pasangkan topi tajam ke kepala anak-anak kita, karena kita tak tahu sejarahnya. Jangan tiup-tiup lilin, karena sedang ikut tradisi orang Majusi. Orang Majusi kalau berdoa tiup api, sembah api. Nah, minta untuk setahun ke depan ya, pejamkan mata. Apa doamu di masa akan datang? Minta apa tadi? Laptop. Bulan depan istrinya pula ulang tahun. Apa tadi? Tas kulit. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Apa tadi? Ada deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan segala macam posenya, berpose ulang tahun, macam-macam pose istri orang, ditonton suami orang, anak gadis orang, ditonton anak lajang orang, macam-macam. Ini kok bisa begini, ini umat Islam. Pertontonkan aurat. Saya bangga, di mana-mana cerita tentang Aceh saya bawa. Di Aceh jangan macam-macam. Ada namanya hijab, tak boleh kalau tak pakai jilbab. Makanya di Kutacane dari ujung ke ujung ke ujung sampai ke ujung, anak-anak pun pakai jilbab semua. Anak-anak pakai jilbab. Tadi saya heran, itu kok tak pakai jilbab? Rupanya anak kecil laki-laki di bawah emaknya mau pakai jilbab. Tapi di tempat lain
yang belum bisa memperjuangkan syariat Islam dengan perda, dengan otonomi khusus, dengan wilayah isbah, dengan dinas syariah. Yang mau berislam silakan masing-masing. Urusan jilbab bukan urusan negara, urus aja masing-masing. Ya tentu masing-masing, masing kepala lain isinya. Yang satu mau pakai jilbab, yang satu tak mau. Waktu ditanya, kamu kenapa nggak pakai jilbab? Yang penting hatinya berjilbab. Baik kelahiran Nabi atau kelahiran seseorang adalah dari tradisi Nasrani, bukan dari tradisi Islam. Oleh sebab itu Nabi SAW tidak pernah berulang tahun atau memerintahkan kepada para sahabat untuk merayakan hari ulang tahunnya. Demikian juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak ada yang berulang tahun. Ya, yang dikenal hal itu ada pada agama Nasrani. Padahal Rasulullah SAW beliau telah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.